Halo, sekarang kita lanjut lagi. Kita bahas varian W175, salah satu backbone kita sekarang. Nah, yang di depan saya ini ada W175 Black Edition yang SE ya. Terus di belakang itu ada yang W175 TR SE. Mari kita bahas satu persatu apa sih bedanya, terus apa saja pertanyaan yang biasanya dilayangkan oleh customer pada motor ini. Ya, kita bisa lihat motor ini memang genrenya retro tradisional, jadinya memang bentuknya timeless. Jadi orang bilang kalau ini bisa bilang customer kalau anak muda itu ya suka motor-motor retro kekinian, setelah itu bapak-bapak yang nostalgia. Nah, di sini kita bisa lihat jenis lampu yang digunakan masih bohlam. Kalau tradisional dia pakai lampu yang bulat. Untuk fender depan logam dia, tangkinya model T-drop gini, model bulat, jadi lebih tidak lekang waktu lah. Terus kita lihat di sini. Nah, di sini ada speedometer dengan finishing chrome di bagian sini, yaitu ada speed meter, odometer ini untuk tripnya, pas beam, lampu jauh, lampu sein, dan indikator gear netral. Di sebelah kiri ada hampir sama dengan kayak Alex ya, lampu jauh, lampu dekat, sen kiri, sen kanan, klakson, itu engine cut, ada starter. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini logo legendarisnya nih, W series. Ada W series ini, berarti ada W175, W250 dan W800. Nah, itu bagian jok dia ada finishingnya ada kayak motif seperti ini ya, memang terasa klasiknya. Nah, itu masuk ke bagian mesin 177 cc. Bedanya dengan standar ini, ada goresan di sini, lebih mengesankan ciri klasiknya dia. Di sini ada keran bensinnya. Nah, ini yang biasanya jadi pertanyaan, kenapa nggak ada indikator bensinnya? Nah, di sini kita bisa menjelaskan bahwa motor ini kan klasik nih, tradisional sekali. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada posisi on, posisi rest, dan posisi off. Nah, biasanya kalau orang sudah ngisi full bensinnya, setelah itu dimasukkan ke panahnya ke on. Nah, setelah dipakai beberapa lama, setelah itu udah agak berebet-berebet nih karena bensinnya udah mau habis, tinggal masukkan ke rest. Rest itu nanti ada sekitar 1,5 liter untuk cadangan. Jadi setelah mereka masuk ke rest, mereka diharuskan mencari pom bensin terdekat. Sangat klasik kan? Setelah itu bagian sebelah kiri ada persneling yang klasik modelnya. Ini bisa terlipat. Nah, standar samping. Suspensinya dual, kiri kanan ada warna hitam, dan finishing rodanya hitam. Karena ini juga yang black style. Nah, kita ambil lagi di sebelah kanan. BJ175G370. Nah, itu kodenya. Nah, di sini kita lihat ada tank pad. Ini yang SE pasti ada nih. Tank pad di sini untuk menghindari goresan ketika berkendara. Di sini kita lihat ada karburator, diameternya 24 mm. Ini kenapa masih dipertahankan pakai karburator? Ya, memang kembali lagi motor tradisional ini memakai karburator karena sudah menjadi pakem motor retro. Nah, dia pakai karburator dan juga tone suara yang dihasilkan oleh knalpot yang berbentuk P-shooter ini jadi lebih crunchy, lebih asik jadinya. Kalau pakai injeksi modelnya ya sama semua kalau orang pakai injeksi seperti itu. Nah, kita jelaskan kalau ini model P-shooter ini apa sih? Nah, P-shooter ini kayak pelempar biji-bijian. Nah, di bagian tengah ini gendut ya, gendut. Nah, di bagian ujungnya baru ada pipa gas buang seperti ini. Ini namanya model P-shooter, memang klasik seperti itu. Oke, itu saja. Ini similar dengan KLX 150. Nah, itu kita berpindah ke W175 TR SE. Apa bedanya? Kelihatan sekali bedanya kalau di bagian sebelah sini ada spakbornya, dia di atas, nggak rapat dengan bannya di sini. Nah, kita jelaskan satu persatu, mulai dari handlebar. Handlebar dia pakai model
apa ya namanya, stang baplang ya, stang baplang pakai bridge di sini. Jadi memakai motor ini lebih nyaman ya, karena lebih naik dia posisinya, ridingnya jadi lebih naik nih. Setelah itu untuk fitur di sini sama ya, pada aksen chrome. Nah, modelnya dia juga lebih rapat, odometer, trip meter semuanya sama. Nah, itu ada di bagian tangki ini lebih kecil dia. Nah, modelnya seperti ini karena memang jenisnya tracker ya, retro tracker seperti ini banyak digemari pemakai motor klasik yang mau bikin seperti tracker seperti itu. Untuk joknya motifnya juga sama, cuman dia bentuk finishing belakangnya ini beda, dia lebih naik. Suspensi belakangnya dua juga, cuman dia warnanya merah. Fender belakang ini bisa dilepas ya, dia tampilannya lebih agresif, dari plastik. Ban ukurannya sama. Nah, ini jenis knalpotnya ini upsweep, jadi dari sini naik dia. Upsweep ini lebih lebih kelihatan liar gitu ya kan. Itu finishing mesinnya juga sama. Ada tambahan skid plate dari aluminium untuk ya ketika liar-liar dikit, main tanah dikit, nah dia mesinnya terlindungi. Nah, bagian ini juga sama. Itu saja untuk perbedaannya. Kalau ada pertanyaan, ada apa, share di WA group atau di komen. Oke, thank you, bye.